Pecinta YouTube, selamat jumpa. Salam S3, perdamian susunan nyarengin ragane. Apakah Anda pernah mendengar kata hewan namanya keledai? Tapi kalau nggak pernah dengar, mungkin saya salah ucap jadi kedelai, salah juga nih. Keledai saya lihat di Google itu mungkin sapi lebih kecil sedikit ya, tapi agak ya lucu juga, ini sebagai hewan beban. Kalau lihat pada zaman Yesus ini, dan Yesus menggunakan keledai ini, katakan keledai ketika dia masuk kota Yerusalem. Mengapa diambil keledai? Bukan diambil gajah yang besar atau harimau. Saya nggak tahu persisnya apa, tapi saya menduga bahwa ini semacam suatu bahasa simbolis, karena keledai ini hewan yang konon volume otaknya paling kecil. Ya. Karena volume otak paling kecil berarti hewannya mungkin bukan hanya bodoh tapi dungu. Dungu tanda kutip ya. Dan hewan ini dipakai oleh Yesus, dinaiki kemudian dia sebagai kendaraannya menuju ke Yerusalem. Ngomong-ngomong tentang keledai, saya pernah mendengar kisah cerita tentang keledai seperti ini. Suatu kali petani ini dia punya keledai yang sudah agak tua ya. Tua, mungkin sudah kerja dah lama membantu petani ini, membawa beban, membawa hasil bumi. Tuh kali keledai ini terjerumus dalam sumur. Kemudian malam-malam terjerumus gitu, paginya petani tahu. Dan dia lihat, wih keledai, tapi dia mau angkat, mau tarik gitu, tapi dia pikir sudah tua juga nih keledai ini. Tua dah lama bekerja, sudah gak ada guna. Dia undang tetangganya semua bawa skop untuk menimbun. Biarlah sekalian dia mati, ditimbun lah. Begitu orang kampung, mungkin orang 15 orang skop mendengar tuh keledai sedih sekali. Aduh kasihan nih tuanku ini, waktu masih muda kuat aku dipaksa kerja bahkan sampai 24 jam. Sekarang udah tua dan terjatuh dalam sumur, mau timbun, kurang garam, gak baik di bos ini. Akhirnya dia dalam sedihnya dia mencari akal. Kemudian orang mulai timbun, bro, kena punggungnya, masukkan tanah semua. Tapi begitu tanah ini mengenai punggungnya keledai menggoyang-goyangkan kan, jatuh ke bawah. Terus demikian saya kerja, tanah ini menjadi pijakan keledai. Itu ditimbunkan, dia goyang, jatuh. Akhirnya begitu sampai mendekati puncak, keledai keluar. Orang heran semua. Kurang ajar keledai ini. Pikir dia bodoh tapi cerdas juga. Dia disebut sebagai ilmu keledai. Dalam hidup sehari-hari, kadang kita merasa seperti dikeledaikan. Ketika masih muda, masih energik, masih kuat, masih ganteng, kita diberi banyak pekerjaan, ini itu semuanya. Kita begitu sibuk ya. Tapi kita menjelang MPP ini, masa persiapan pensiun ini, kita pelan-pelan dikurangi. Mungkin kalau Anda, saya mungkin merasa sakit hati seperti keledai ini. Tapi ingat ilmu keledai ini. Meskipun kita mungkin nggak direken, nggak dianggap lagi, bagaimana caranya keledai ini mencari kekuatan untuk bahwa dia masih survive, dia masih kuat. Ketika mungkin ada kurangi, ada beban hidup, kemudian goyangkan kita punya punggung ini kayak orang nyanyi Sa Jojo ini, kemudian kita bisa lompat kembali. Hal yang demikian teman-teman pecinta YouTube, saya kira Anda mengalami di mana-mana. Ya, di mana orang udah mulai, apalagi ini anak sama orang tua ya. Orang tua mulai tua. Bagi saya sih itu hal yang berkat bahwa kita bisa mendampingi orang tua, kadang bisa menemani sebentar ya. Tapi ada juga mungkin orang yang merasa terbebani dengan orang tua yang mungkin waktu masih muda orang tua begitu kuat ya, dia kerja keras agar anaknya bisa kuliah S1, S2, S3 bahkan S4 ya, SD, SMP, SMA seminari. Tapi bukan anaknya menikah, misalnya anak tunggal menikah, mungkin sang istri mungkin punya pandangan yang berbeda, akhirnya mempengaruhi semua sehingga orang tua merasa seperti dikeledaikan. Dan tentu sedih orang tua kadang masa ngomong itu stres, pengen mati ya, seperti itu. Bagaimana kita yang masih muda, yang masih energik ini menyadari bahwa setiap saat, pada saat tertentu Anda dan saya akan mengalami semacam pengalaman dikeledaikan. Keledai yang bijaksana dia akan mengalami itu, dia terjerumus dalam sumur tadi, orang mau timbun, dia sedih, awalnya sedih, dan dia menemukan cara. Setelah dituangkan tanah, dia goyangkan sehingga tanah ini menjadi pijakan kaki untuk bisa keluar.
Orang tua yang kreatif akan malam itu. Memang dulu dia masih kuat, ya misalnya kepala sekolah, mungkin dia menyambi sebagai guide, punya usaha ini, usaha itu. Setelah tua, pelan-pelan akan dengan sendirinya itu pasti otomatis terjadi. Nah, bagaimana kita anak yang mengalami begitu besar cinta orang tua ini, jangan sampai mengkeledaikan kita punya orang tua ini. Nah, bagaimana ada rasa sukacita kalau bisa sedikit memberikan kebahagiaan kepada orang tua kita. Dan itu berkat luar biasa. Karena bagaimana juga orang tua pasti kecenderungan orang tua omong banyak pasti ada. Karena apa? Karena mereka dah duluan hidup, ya. Duluan banyak makan garam. Sehingga mungkin kecenderungan mewariskan hal yang baik kepada sang anak. Kadang kita anak ini mungkin terlalu pintar, ya, atau terlalu bodoh. Sehingga menerima itu sebagai ancaman, sebagai kecerewetan. Sehingga ada kesan memberontak. Saya yakin pengalaman terjadi di mana-mana, ya. Di dalam, di luar negeri, di kampung atau di desa, semua terjadi. Bagi saya yang penting bukan bagaimana memanage pengalaman ini sebagai suatu kekuatan untuk maju. Disadarkan bahwa pengalaman keledai ini bisa sungguh inspiratif. Kita tergantung diri sendiri, ya. Orang bisa buat apa saja, tapi keputusan ada di tangan kita. Kita anaknya, kita orang tua. Bagaimana kita melihat beban mau ditimbun dengan tanah, kita goyangkan tanah itu sejatuh. Juga dengan beban hidup, dengan persoalan kita, bagaimana menggoyangkan itu supaya beban ini menjadi pijakan untuk maju dan maju. Akhirnya saya sangat senang. Setiap pagi saya berjumpa dengan Anda meskipun lewat dunia maya ini. Dan ini memang mungkin karena situasi begini, ya, dan saya kira hal yang menyenangkan, ya. Anda senang, saya senang. Sehingga mengapa konten ini saya beri nama S3, Senyum Senyum Senang atau Senyum Senyum Sendiri. Kenapa sendiri? Karena sebelum saya bisa menertawakan orang lain, saya harus bisa menertawakan diri sendiri. Sehingga kalau saya menertawakan orang lain, saya bukannya tertawa tapi juga bisa memberi mungkin panduan sedikit, joke sedikit, sehingga orang senang sedikit, ya. Bayangkan kalau Anda berjumpa dengan teman, ya, mukanya itu macam muka persegi, ya, bengkok, teman kerja juga cembetut, kita jadi malas, ya. Kalau orang yang gembira, exciting, kita senang, ya. Omong enak, kerjaan cepat semuanya. Semoga ilmu keledai ini kita dengar baik-baik, kemudian mudahan menginspirasi kita punya otak, kita punya kepala ini, kemudian kita punya gagasan. Seperti keledai tadi, gagasannya tidak sedih, tapi dia begitu ditimbun dia goyang, kemudian beban persoalan yang tanah kah, batu kah, menjadi pijakan untuk lebih bijaksana, maju dan lebih gembira. Tidak mudah, betul. Tapi tiada salahnya kita berusaha, pelan-pelan dan pasti. Karena Tuhan selalu bekerja lewat usaha-usaha kita, menyempurnakan, menguatkan, meneguhkan. Saya percaya Anda pasti gembira. Semoga S3, dan sebelum tutup jangan lupa tekan tombol itu, gampang sekali. Tidak perlu pulsa itu, tekan jeglek, subscribe dan share. Sehingga semakin banyak orang yang S3 berarti kita juga digembirakan, dikuatkan. Amin. Sampai jumpa di lain kesempatan.